Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Wa fi sahihi, di dalam sahih, yaitu Sahihul Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Aisyah adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah adalah wanita yang paling paham agama secara mutlak dan istri Nabi yang paling utama sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah. Terkait dianggapnya Aisyah lebih utama daripada Khadijah, terdapat perselisihan ulama padanya. Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 57 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan apa yang dia nadarkan, yaitu ketaatan kepada Allah. Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sih, dan barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka hendaknya dia tidak melakukan apa yang dia nadarkan, yaitu bermaksiat kepada Allah. Keterkaitan hadis ini dengan bab minasyirkin nadhru li ghairillah, termasuk syirik besar bernadar untuk selain Allah. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa nadar itu menjadi ketaatan, ya, kadang-kadang menjadi ketaatan dan kadang-kadang nadar itu bisa jadi ketaatan dan bisa jadi kemaksiatan. Hadis ini menunjukkan bahwa nadar ibadah. Maka barang siapa yang beribadah, bernadar untuk selain Allah, maka dia menyekutukan Allah terkait ibadah yang dia lakukan, yaitu nadar. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis bahwa nadar adalah ibadah. Mempersembahkannya untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Wajibnya melaksanakan nadar ketaatan kepada Allah. Haramnya melaksanakan nadar kemaksiatan kepada Allah. Asyarah penjelasan qauluhu, perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, fis sahih, di dalam sahih, yaitu Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Qauluhu, perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Hiya ummul mu'minin, Aisyah adalah ibunya orang-orang yang beriman. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa banatu Siddiqi radhiyallahu anhuma, dan anak perempuan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Tazawwajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hiya banatu 7 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 7 tahun. Wa dakhala biha wa hiya banatu 9,
dan Nabi berhubungan dengannya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqa. Aisyah adalah wanita yang paling paham agama secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Dan istri Nabi yang paling utama kecuali Khadijah. Fa fiha khilaf. Padanya terdapat perselisihan para ulama, mana yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah. Matat sanata 57 ala sahih. Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 57 Hijriyah berdasarkan pendapat ulama yang benar. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti'allaha falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia melakukan apa yang dia nazarkan, yaitu ketaatan kepada Allah. Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'si. Man nadhara an yuti'allaha falyuti'hu, ay yaitu falyaf'al ma nadhara min ta'atillah. Hendaknya dia lakukan apa yang dia nadarkan, yaitu ketaatan kepada Allah. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna man nadhara ta'atan bi syaratin yarjuh. Sungguh para ulama sepakat bahwa barang siapa bernazar suatu ketaatan dengan suatu syarat yang dia harapkan, Ka'in syafallahu maridi fa'alayya an atasaddaqa bikadha. Seperti halnya apabila Allah menyembuhkan orangku yang sakit, maka aku mewajibkan diriku untuk bersedekah dengan jumlah sekian. Wa nahu dzalika wajaba alaih. Dan semacam itu maka wajib dia lakukan. In hasala lahu ma'allaqa nadhruhu ala husulihi. Apabila terjadi untuknya apa yang dia kaitkan nadarnya dengan kejadiannya. Wa huwa qaulu jumhuril ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wa hukiya an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah, annahu la yalzamuhu al-wafa'u illa bima jinsuhu wajibun bi asli syar'i kas-shaum. Bahwasanya dia tidak wajib melakukan nazarnya kecuali dengan nazar yang jenisnya wajib berdasarkan asal syariat seperti puasa, puasa Ramadan. Wa amma ma laysa kadzalik, adapun yang tidak seperti itu, kal i'tikafi fala yujibu alaihi al-wafa'u bih. Seperti i'tikaf, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan apa yang dia nadarkan, yaitu maksiat kepada Allah. Zadat Tahawi, At-Tahawi menambahkan, wal yukaffir an yaminih. Hendaknya dia melakukan kafaratul yamin, karena dia bernazar untuk bermaksiat. Waqad ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu la yajuzul wafa'u binadril ma'siyah, bahwasanya tidak boleh melaksanakan nazar maksiat. Qala al-Hafidh berkata, ittafaqu ala tahrimin nadri fil ma'siyah. Para ulama sepakat haramnya atau diharamkannya bernazar untuk bermaksiat. Wa tanaza'u, mereka berselisih, hal yan'aqidu mujiban lil kaffarati amla, apakah terlaksana dengan dia diwajibkan untuk melakukan kafarah atau tidak. Wa taqaddam, dan telah berlalu. Wa qad yustadallu bil hadithi ala sihhatin nadri fil mubah. Hadis dijadikan sebagai dalil akan sahnya nadar
pada perkara yang dibolehkan. Kama huwa madhabu Ahmad wa ghairihi, sebagaimana itu madhab Imam Ahmad dan selainnya. Yu'ayyiduhu, ini didukung oleh ma rawahu Abu Dawud an Amr bin Shu'aib, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddih dari kakeknya, wa Ahmad wa Tirmidzi an Buraidah dari Ahmad dan Tirmidzi dari Buraidah, anna mra'atan qalat, bahwa ada seseorang perempuan yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika bidduf, sesungguhnya aku bernadar untuk memukul kepalamu dengan rebana. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, aufi binadrik, laksanakanlah nadarmu. Wa amma nadrul lijaji wal ghadab, adapun nadar karena tertekan atau karena marah, fahuwa yaminun 'inda Ahmad, maka ia adalah sumpah menurut Ahmad. Fayukhayyaru baina fi'lihi wa kaffarati yamin, maka dia diberi pilihan antara melaksanakannya atau melakukan kaffaratu yamin. Li hadithi Imran bin Husain marfu'a, berdasarkan hadis Imran bin Husain secara marfu', la nadhra fi ghadab, tidak ada nadar karena marah. Wa kaffaratuhu kaffaratu yamin, kafarahnya adalah kafarah yamin. Rawahu Sa'id bin Mansur wa Ahmad wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Ahmad dan An-Nasa'i. Fa in nadhara makruha, kalau dia bernadar untuk melakukan suatu perkara yang makruh, qad talaqi, seperti talak, ustuhibba an yukaffira wa la yaf'aluh, disunahkan dia melakukan kafarah dan dia tidak melakukan nadarnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, wujubul wafa'i bin nadhar, wajibnya melakukan nadar. Al-thaniyah, kedua, idza thabata kaunuhu ibadatan lillahi, apabila tetap adanya keberadaan nadar itu ibadah karena Allah, fasarfuhu ila ghairihi syirik, maka mempersembahkannya untuk selain Allah adalah syirik. Al-thalithah, ketiga, anna nadhral ma'siyati la yajuzul wafa'u bih, bahwasanya bernadar untuk bermaksiat kepada Allah tidak boleh melaksanakannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.